wa sallallahu Muhammadan nabiyyu wa rasuluhu rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang kita muliakan oleh Allah Taala, hadirin rahimakumullah, terima kasih atas kehadirannya undangan komite pembelajaran. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Kepala untuk menyampaikan rapor pendidikan kita seperti apa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu guru, Ustadz-ustadz kan nggak ada waliasul. Nah, kalau bisa diingatkan kita hadir pada yang ditunggu di atas. Yang hari ini mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Di siang hari ini sesuai yang kita untuk yang pertama kalinya di semester 1 tahun pelajaran 2003-2024 komunitas belajar di sekolah kita diawali. Untuk yang pertama nanti kita melakukan refleksi tentang rapor pendidikan. Ini refleksi yang kedua sebenarnya, tapi setelah saya kemarin berbagi instrumen refleksi, belum banyak yang isi, baru 7 orang kalau tidak salah tadi saya. 9 orang sekarang ya, alhamdulillah. Ini sepertinya masih belum connect antara informasi pengantar dengan instruksi yang diberikan. Pengantarnya itu saya kirimkan file Excel itu tentang rapor pendidikan, silahkan dicermati. Setelah itu Bapak Ibu mengisi instrumen refleksi. Tapi banyak yang bingung, ini rapornya yang mana Bapak? Ya udah, nanti kita ngobrol sejenak tentang rapor pendidikan. Mari kita awali kegiatan ini dengan pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, untuk asesmen nasional itu akan dilaksanakan bulan Agustus, tinggal beberapa hari lagi. Untuk simulasi sudah tadi Pak Sudah? Senin ya, itu Senin simulasi untuk peserta didik. Mencermati hasil rapor pendidikan kita tahun 2023 yang hasil pelaksanaan AN-nya 2022 kemarin, secara umum sebenarnya mengalami kenaikan, tetapi ada 2 komponen yang mengalami penurunan. Kemarin sudah kita lihat, karena dari komponen atau yang mengalami penurunan itu terkait juga dengan kondisi kita selaku guru, makanya kita perlu mencermati lebih jauh dengan harapan mudah-mudahan hal yang mengalami penurunan tahun ini bisa mengalami peningkatan. Kelihatan Bapak Ibu di karena sinarnya karena ada itu ya, sentiran. Mungkin bisa mendekat biar fokus. Ini beda yang di
Excel. Kalau di Excel kan bentuk format resumenya tidak seperti ini. Kalau ini langsung kita bisa mencermati lebih jelas mana yang naik, mana yang turun. Ya, kalau dicermati dari 6 item rapor mutu kita, ini ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan. Untuk kemampuan literasi siswa itu mengalami penurunan lumayan besar, penurunannya 2,22% dibandingkan tahun 2022. Terus kemudian kalau kemampuan literasi itu mengalami kenaikan cukup tinggi, yaitu 11,11% dari tahun yang lalu, dan karakter siswa juga mengalami kenaikan sebesar 2,93%. Terus kemudian yang iklim keamanan sekolah ini mengalami penurunan cukup besar, 8,38%. Iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran mengalami kenaikan. Yang paling tinggi kenaikannya iklim kualitas pembelajaran, yaitu sebesar 12,25%. Tetapi secara umum kalau kita lihat rapor sekolah kita itu keseluruhan nilainya baik. Bahkan di sini yang 2 item ini walaupun tadi mengalami penurunan, kompetensinya masih mencapai kompetensi minimal. Jadi siswanya sudah mencapai segitu dan berada di atas kompetensi dan hasil rapor tingkat provinsi dan tingkat nasional. Itu. Nah, sekarang kita akan mencoba mencermati 2 item ini, yaitu tentang kemampuan literasi dan lingkungan. Jadi iklim keamanan sekolah yang mengalami penurunan. Terus kemudian kita nanti akan mencoba mencermati kira-kira strateginya seperti apa. Ya, sehingga kalau yang keempat yang sudah mengalami kenaikan, mudah-mudahan nanti bisa kita pertahankan. Nah, akar masalahnya apa Bapak Ibu? Kalau kemampuan literasinya mengalami penurunan, ini bisa kita cermati di sini. Kalau dilihat dari indikator untuk kompetensi literasinya, ini ada 5 indikator yang bisa kita lihat. Nah, ini ada 5 indikator. Yang pertama adalah kemampuan membaca teks sastra, itu cukup tinggi sebenarnya, itu 82,93. Kalau kompetensi membaca teks informasi itu besarnya 80,55. Kemudian kemampuan mengakses dan menemukan isi teks 84,87. Kemudian kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks 79,37. Kemudian kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks 77,81. Sehingga dari sini 2 item, jadi komponen menginterpretasi dan memahami isi teks dan kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks, itu yang perlu menjadi fokus untuk pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Saya kemarin sempat berbincang dengan Pak Joko, ya, salah satunya tentang analisis hasil tes atau soal tes. Kemarin sekilas ini sebenarnya peruntukannya untuk guru bukan untuk siswa, tapi nanti bisa dipakai
bahan acuan saya kira ya. Kalau untuk teknis input data dan analisis data sebenarnya nggak harus Bapak Ibu guru yang melakukan, tapi yang bisa dilakukan oleh tenaga administrasi analisis detail soal itu. Tapi dari analisis itu kita diharapkan bisa menginterpretasi dari hasil analisis. Ini rata-rata sekian, ini anak ini sekian, soal ini begini, ini gurunya yang menginterpretasi. Nah, kemampuan anak yang ini menginterpretasi dan memahami isi teks salah satunya itu disajikan data sekian seperti ini, terus kemudian anak bisa memahami dari hasil sajian data gitu. Itu kalau di bahasa Indonesia itu dekat nanti juga dengan di matematika, dekat di statistika, di sosiologi tentang penelitian itu banyak itu soal-soal membaca data informasi yang dari koran, dari itu bisa jadi dari apa itu ya, infografis. Nah itu kan terkait dengan materi yang ini. Terus kemudian kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Nah nanti silakan yang sempat kemarin disampaikan ketika kita briefing pertama kali di GSB kemarin terkait dengan rencana kita mendorong untuk tambahan pelajaran itu mengembangkan kompetensi ini, mengingat mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi orientasinya juga tes literasi numerasi. Kemarin ditanyakan Bapak Ibu guru perlu tidak untuk mendapatkan penyegaran tentang bagaimana pengembangan soal literasi numerasi. Kemarin juga salah satunya juga terkait ini rapor mutu kita ini. Kalau misalnya dipandang perlu, nanti Pak Jono bisa dengan timnya mencoba menyusun desain program untuk itu. Terus kira-kira kapan kegiatan itu bisa dilaksanakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat hasil refleksinya Bapak Ibu, refleksi yang pertama akar masalahnya perbaikan pembelajaran oleh guru itu sebenarnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun yang lalu, yaitu 5,22%. Terus kemudian kepemimpinan instruksional itu juga mengalami kenaikan 9,39%. Kualitas pembelajarannya melakukan kenaikan 12,25%. Ini sebenarnya secara umum dibandingkan tahun yang lalu cukup bagus. Nah sekarang inspirasi benainya apa yang bisa kita lakukan? Di sini diberikan 3 inspirasi untuk membenahi penurunan nilai kompetensi literasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sekolah meningkatkan kompetensi BTK dengan mempelajari konten terkait teks. Ini yang tadi yang baru saya sampaikan tadi. Tinggal nanti kita menentukan waktunya kapan. Hanya Bapak Ibu, ini kan baru munculnya sekarang. Sehingga kalau itu kita lakukan nanti setelah Agustus, padahal akhirnya di bulan Agustus, sebenarnya belum terlalu banyak berdampak, tapi tahun yang akan datang harapannya bisa lebih bagus. Tapi dengan memahami ini, nanti ketika kita mengisi AN diupayakan juga lebih cermat tadi tentang konteks kompetensi literasinya. Inspirasi yang kedua adalah satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang teks. Ini guru bahasa nanti diupayakan bisa mengambil informasi terkini terkait dengan ini. Jadi mencari kasus-kasus yang terupdate
Adit ya. Nah, Bu bahasa itu Ibu Hamidah dengan Ibu Ija, Ibu Irma. Nanti kalau yang bahasa Inggris ya. Terus kemudian satuan pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait penguatan ini. Ini sebenarnya bisa jadi satu. Ini kaitannya dengan pengembangan diri guru, harus ada daya dukung dari sekolah, terutama terkait dengan fasilitas untuk penyediaan anggaran. Ini Pak Ade juga bisa mencermati ini, nanti di pos kinerjanya bisa diagendakan untuk kegiatan in-house training atau modelnya atau workshop, tapi tentang ini. Kemudian ini, kalau pos kinerja nanti kan markasnya masih bisa dibuatkan, dan tentunya Bapak Ibu guru harus meluangkan waktu. Nah, biasanya ini kalau di luar hari kerja ini agak berat melangkahnya ini ya. Sekali waktu itu mungkin setahun hanya sekali atau satu semester sekali gitu kan, kita bisa meluangkan waktu untuk kita. Dan ini kembalinya ke kita, tapi berdampak untuk banyak orang ya, terutama untuk anak-anak kita. Ini Bapak Ibu poin pertama, kompetensi literasi. Mungkin ada tanggapan dulu. Lanjut. Belum ada tanggapan? Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua tadi tentang yang mengalami penurunan adalah iklim keamanan sekolah. Kalau dicermati dari sini, iklim keamanan sekolah dari 10 indikator, nah ini 10 indikatornya. Yang pertama adalah penanaman dan sikap guru tentang kekerasan, pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Ini yang paling rendah ya, 4,43. Kalau guru berarti kita. Ini pada saat pengisian survei lingkungan ya, ini berarti kitanya yang fokusnya yang dibenahi dari Bapak Ibu guru, termasuk di dalamnya kepala sekolah gitu ya. Karena kalau tenaga administrasi tidak mengisi survei ini. Terus kemudian pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras dan narkoba 66,67%. Ini kemarin di MLS kemarin siapa yang menyampaikan materi ini? Menfa atau Bayamisfa ini maksudnya ke sini. Nanti yang mudah-mudahan kan respondennya kan kelas 11 tahun ini dengan kelas 12 maksudnya. Sebenarnya kemarin di LPKS bisa disisipkan salah satu ke sini, tapi mudah-mudahan anak kita cukup cerdas nanti bisa memahami tentang konteks ini. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan psikologis, well-being murid. Banyak anak, ada beberapa anak kita yang baru masuk di sini sudah kena gaya yang cukup besar karena luas penampang hatinya sempit sehingga menjadi stres tadi. Katanya Pak Yus sama Pak Jono ya nggak, luas hatinya sempit. Makanya iya. Katanya Pak Jono Pak Yus itu kan stres itu sama dengan gaya persatuan luas penampang hati ya. Ditekan terus oleh gurunya gitu kan. Aturan-aturan yang begitu menakutkan itu stres ya. Tapi karena penampang hatinya kurang luas gitu ya. Sebenarnya doanya sering dibaca kan ya, Rabbi Shalom bisa beri Amri waduh itu kan bisa ya kau beri Allah lapangkanlah hatiku,
untuk mengurangi stres gitu kan ya. Terus kemudian pemahaman dan sikap terhadap perundungan ini masih ya walaupun tidak besar persentasenya masih ada di kita. Ayo pelan-pelan yang aturan misalnya cenderung untuk merundung dikurangi gitu kan. Walaupun komitmen untuk anti perundungan setiap Senin sudah digaungkan oleh anak-anak kita. Tapi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa penegakan aturan oleh anak-anak itu harus ada hadirnya orang dewasa. Hadirnya orang dewasa itu dalam rangka ya memberikan arahan, pembatasan yang tidak dibolehkan dan kita ingatkan jangan dilakukan. Itu di sistem AMOM yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya, itu sistem AMOM sebutnya ya saling asah asih dan asah itu. Terus kemudian pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras dan narkoba 74,56%. Sebenarnya alhamdulillah nggak ada yang merokok ya. Siapa yang merokok? Oh, nggak ada kan, alhamdulillah, iya kan? Tetapi di sini masih cukup rendah pemahamannya ya. Ya. Ini guru ini ya. Terus kemudian pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik. Ini yang tadi. Ini yang fisik dan perhubungan itu hampir dekat. Seperti kemarin ada kegiatan anak, ada komitmen dibolehkan untuk hukuman misalnya untuk push up dengan catatan terukur tidak melampaui batas, sebaiknya tidak. Makanya lebih baik kecenderungannya mengajak anak memahami kenapa itu tidak dibolehkan. Kalau teman-teman sudah membuka PNN tentang disiplin positif, di sana ada materi segitiga restitusi, itu mungkin bisa menambah memahami bagaimana kita memberikan apa alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi anak kita. Dan itu sebenarnya itu ilmu yang dipelajari oleh timnya Mestia, Miss Devi dan Pak Ade di konseling, ya ada kode etik konseling. Jadi bukan pengambil keputusan seorang konseling, tapi hanya menyampaikan alternatif solusi terhadap masalah. Kemudian anak sendiri yang diharapkan mengambil keputusan agar mereka tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dengan memberikan konsekuensinya. Terjadi masalah ini, kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya akan seperti ini. Kamu melakukan ini, konsekuensinya seperti ini. Kemudian anak disuruh memilih alternatif solusi mana yang dipilih dengan memperhatikan hal negatif yang paling kecil dampaknya. Terus kalau yang lain, pengalaman pengetahuan kekerasan seksual siswa sangat tinggi kan? Apa grafiknya itu kalau katanya Pak Tri sama Pak Ahmad itu gradiennya negatif gitu. Jadi gradiennya negatif gitu. Jadi koefisien A-nya itu min ya. Jadi delta X per delta Y atau delta Y per delta X itu Pak. Itu yang negatif. Ya Bapak Ibu, ayo kita refleksikan yang ini dan nanti mudah-mudahan menjadi fokus kita ke sana. Pengalaman perundungan siswa cukup tinggi 93,33. Pengalaman hubungan fisik siswa juga cukup tinggi. Sehingga begini Bapak Ibu, harapannya dari yang ini Bapak Ibu, aturan yang dibuat baik oleh guru, wali asuh atau siswa itu tidak menjadikan sesuatu yang menakutkan.
menakutkan, tapi menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh anak. Mengapa itu tidak boleh dilakukan? Karena proses yang terjadi di kita itu adalah proses membiasakan berperilaku positif atau berperilaku baik, agar nanti setelah lulus dimanapun ia berada akan berperilaku baik dengan ringan, tidak berberat hati, bukan karena ancaman-ancaman, karena pamparan aturan-aturan yang dengan sanksi yang membuat meriting bulu kudukku itu katanya, ya, membuat tidak nyaman. Ya, itu nanti dua hal saya kira ini yang menjadi fokus untuk kita hari ini. Ya, untuk yang hal yang sudah baik, sudah mengalami peningkatan, nanti oleh Bapak Ibu juga bisa dilihat lebih jauh, karena saat ini Bapak Ibu sudah bisa membuka rapor buku. Ada yang sudah membuka melalui PNM-nya rapor pendidikan? Ada yang sudah membuka sendiri? Ya di share di Excel-nya Pak. Ya, yang maksudnya di PNM langsung, kan guru sekarang boleh, kalau dulu ada kepala sekolah sama admin yang bisa buka. Kemarin oleh Kak Fitri sudah diizinkan untuk mengakses. Nanti kemarin masih ada kendala, nanti boleh nanti dikomunikasikan nanti dengan Kak Fitri. Ini Bapak Ibu, terus kemudian ini nanti yang terkait dengan instrumen yang kemarin yang saya share ini kalau melihat dari pertanyaannya kan sederhana. Indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang baik? Yang mana saja Bapak Ibu? Semuanya kan ya, tinggal diklik. Kondisi atau fakta apa saja yang Ibu Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian tersebut. Bapak Ibu kan sudah mengamati hafal dengan kondisi sekolah kita, dari tuliskan. Nah, gitu ya. Terus kemudian entah ini mengomentari secara umum atau terkait salah satu indikator, tidak masalah. Terus kemudian indikator layanan mana saja yang capaiannya mengalami kenaikan. Ada berapa indikator tadi? Kecuali literasi dan iklim keamanan sekolah. Terus kemudian kondisi atau fakta apa saja yang Ibu Bapak temukan di satuan pendidikan terkait kenaikan capaian, berarti terkait yang 4 tadi. Ya, silakan nanti dituliskan. Indikator layanan mana saja yang capaiannya mengalami penurunan, literasi dan iklim keamanan. Kondisi atau fakta apa saja yang Ibu Bapak temukan di satuan pendidikan terkait penurunan capaian. Ya. Terus kemudian indikator lain yang perlu ditingkatkan yang terkait dengan kemampuan literasi antara lain yang mana? Oke, menginterpretasi dan mengevaluasi. Terus kemudian indikator lain yang perlu ditingkatkan terkait iklim keamanan sekolah. Oke, ya, itu mengambil 5 pertama juga boleh. Hal baik apa yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan? Hal baik yang sudah dilakukan kan banyak kan ya. Kemarin yang P5 terakhir itu juga terkait dengan ini, bangun komitmen bersama itu kan. Ya, bagaimana rapor pendidikan membantu Ibu dan Bapak dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Ya, tapi dengan setelah kita melihat rapor kita akan tahu gitu ya, mana yang menjadi prioritas untuk pembenahan di tahun yang akan datang. Silakan nanti Bapak Ibu yang uraian ditulis sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ketahui. Sebenarnya ini ingin saya tambahkan karena sebagai yang ngisi nggak jadi. Misalnya apa ide? Nah, itu kan ide atau ide cerdas
atau program yang bisa dilakukan di sekolah kita tadinya mulai. Jadi sementara ini saya kira untuk rapor pendidikan sekolah kita sekilas yang dipaparkan, untuk tanggapannya disilakan sebelum nanti ke yang lain. Oke, sementara saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas uraian laporan pendidikan. Bila ada yang akan ditanyakan atau penguatan tentang hal Afi nomor 1. Insya Allah mungkin hadiahnya coklat ambil minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Haji dan bahwa saya ingin membicarakan terkait dua hal tentang kelemahan kita di literasi dan iklim keamanan sekolah, Pak ya. Dua hal itu. Fokus yang pertama pada literasi. Fokus pada literasi, memang ditemui di lapangan bahwa problem anak sekarang itu kemampuan literasinya rendah. Kenapa hal itu saya ungkapkan? Karena kenyataannya pada setiap praktek di soalnya anak-anak lebih nyaman, lebih mudah untuk mencerna jika proses soal yang dikaitkannya praktis. Dan saya mencoba untuk membuat dalam konteks soal-soal yang mengundang anak untuk membaca makna. Kaitan dengan itu, saya jujur punya banyak kelemahan dalam hal itu, karena sekian lama mungkin saya paham dan teman-teman yang lain juga paham dalam konteks soal-soal eksak itu dalam soal-soal praktisnya. Oleh karena itu dalam waktu ini, beberapa waktu yang lalu juga saya berharap teman-teman yang punya potensi untuk bisa mencerahkan saya pribadi untuk bisa kolaborasi untuk membantu memecahkan kesulitan saya di problemnya di literasi. Karena bagi saya kalau saya sendiri susah, maka anak juga mungkin ikutan susah. Namun insya Allah saya sudah pernah ngomong sama Pak Jono, mudah-mudahan MGP diaktifkan dengan jadwal tertentu khusus, tidak diganggu oleh jadwal yang lain. Maka untuk teman-teman MGP matematika, mudah-mudahan dari Pak Tri atau dari Pak Ahmad dan Ibu Titin, saya bisa dapat memetik ilmu tentang literasi khusus kaitannya dengan mendukung anak bisa punya kemampuan literasi. Dan memang saya pernah ngobrol dengan anak Pak Ali salah satunya, lulus UTBK itu kemampuan literasinya yang sangat mendukung untuk dapat kemarin itu di UTBK di hukum studinya. Yang kedua mengenai iklim keamanan sekolah, memang hal itu sudah bisa dilakukan oleh per-item itu tupoksi. Misalkan tidak hanya pada asrama, tidak hanya pada walas, untuk bisa memberikan semacam penekanan untuk itu terhadap siswa. Kalau bisa dibantu, OSIS punya sekdiknya dan teman-teman yang punya kemampuan untuk memahami kaitannya dengan yang tadi dibicarakan, bisa memberi masukan-masukan terhadap prokernya. Jadi nanti bisa dituangkan di proker OSIS sehingga anak-anak yang sebagai objeknya langsung bisa langsung mengaplikasikannya. Jadi dalam konteks organisasi OSIS bisa bergerak, bisa menuangkan, membantu sekolah terhadap kaitan kelemahan kita di keamanan sekolah tersebut. Namun tidak bisa, saya selaku pembina OSIS, tapi teman-teman yang punya pemikiran yang lain mungkin bisa ikut membantu anak-anak dalam hidup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja literasi dan keamanan. Oke, terima kasih.
Itu memang anak itu kalau diberi soal cerita itu kesulitan memahami. Jadi anak itu kalau kaitannya eksakta ada rumus, kasih soal langsung mengacu ke rumus, dari variabel dibuat menjadi simbol, nominalnya, angkanya, bilangannya tidak banyak berubah, baru bisa menghitung. Makanya kalau ketika dulu muncul soal-soal literasi ya anak-anak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu biasanya nilainya paling tinggi karena mereka sudah terbiasa. Di bahasa Indonesia disajikan grafik, silakan mana anak bisa membaca grafik. Bahasa Inggris juga sama. Nah sekarang yang guru sains yang biasanya membuat soalnya yang simpel-simpel harus disajikan kasus-kasus tadi. Terus kemudian anak dari kasus dikaitkan dengan konsep yang dipelajari, itu perlu latihan. Ini karena soal assessment itu kan larinya ke soal itu literasi. Jadi bisa membaca data, kalau membaca itu disajikan data, anak bisa tahu maksud data, gitu kan? Oh ini dari ini yang misalnya panen ikan minggu ini hari Senin tangkapannya sekian ton, Rabu sekian, ya, mana yang paling besar, nah, itu hanya bisa membaca data. Penyajian datanya kan konsepnya di matematika, statistika kan, cara menyajikan data. Nanti kalau sudah mana yang paling tinggi yang sering muncul, ya, mean, median, modus itu kan larinya ke statistika. Peluangnya bagaimana ya? Kalau itu tadi kan menyajikan data analisis ya, ada teori statistika, ada peluang, ada. Itu kalau itu kaitannya makanya tadi terkait di sosiologi juga ada penelitian statistikanya. Nah kalau kolaborasi itu sebenarnya kan hanya materinya di sosiologi kelas 12, matematika statistika kelas berapa sekarang? Kelas 10 atau kelas 11? Kelas 11. Mau kolaborasi nggak bisa, tadi mengingat kembali dan biasa anak itu cara berpikirnya parsial. Di matematika udah jelaskan statistika, ketika penerapan di sosiologi gurunya harus ngajari dari awal lagi. Cara membuat rata-rata begini, minnya dari medianya begini, modusnya begitu. Dari awal lagi. Tapi mestinya itu mengingat kembali di situ pentingnya matematika kan rajanya ilmu kan ya. The king science itu yang makin. Tapi kalau di fisikannya sebagai pembantunya fisika katanya aja. Ya, makanya ketika kasih soal matematikanya harus sambil itu. Ini penerapannya di sini loh, gitu ya. Di bidang sosial ini di bidang, nah gitu. Sehingga anak bisa berpikirnya itu general. Sehingga ketika guru sosiologinya mengingatkan itu, oh ya dulu katanya Pak Tri itu gini, ini katanya Pak kata Abi begini, mengingat, menginspirasi tadi dan sebagainya. Membantu anak untuk mengingat konsep yang telah disampaikan itu manusiawi ya, anak itu belajar parsial itu manusiawi. Sedangkan ANBK sekarang sudah tidak parsial lagi, dari masing-masing guru yang sudah tadi menjelaskan dengan cara berbeda-beda. Nah sekarang anak disajikan itu, tapi nanti disuruh berpikir dan sudut pandang matematika bagaimana, bahasa bagaimana, ekonomi bagaimana gitu. Ya, secara holistik dari itu untuk yang pertama ya. Nanti kalau perlu momen hari Jumat itu tidak disepakati. Kalau nanti nggak membahas tentang PNM, Jumat tertentu kita merasa perlu kumpul per rumpun mapel membahas NPNP tingkat sekolah. Dan ini kan momen hari Jumat rutin itu kan sudah didesain sejak hari Jumat. Tinggal kita butuhnya apa ya, nanti ngobrol dengan koordinator kelompok atau komunitas sesuai request teman-teman minggu besok ini yang dibahas. Itu gitu, dibuat fleksibel sehingga itu nanti terus berjalan tapi berbasis kebutuhan kita ya. Gitu. Ada sekali waktu boleh misalnya sehari atau 2 hari sebelumnya itu Bapak Ibu minggu Jumat akan datang apa ya kita bahas. Ya, itu ya intinya untuk solusi tadi sepakat tadi misalnya yang kayak Pak Tri
schedule juga itu kan sering di bimbel dan mungkin sudah dibekali tentang kompetensi literasi juga bisa share nanti dengan teman-teman yang lain ya. Ditambah nanti kalau yang perlu dari pihak eksternal ya juga ya disusun kira-kira apa. Terus kemudian terkait dengan kedisiplinan, kemarin dari anak OSIS dengan dari Wakasek Siswaan dan tim disiplin sudah kolaborasi menyusun kesepakatan atau mereview kesepakatan yang sudah ada. Kalau bisa hasilnya, kalau sudah nanti di share ke teman-teman yang lain. Saya kalau bisa nanti juga dibagi, Pak Ahmad bisa dipublish di site-nya sehingga nanti bisa diakses oleh teman-teman. Itu saya kira kolaborasi tetap dilakukan, tidak bisa parsial, khusus guru, khusus wali asuh, nah itu khusus anak dan bisa dikolaborasi. Tapi lagi-lagi itu kalau misalnya anak yang melakukan hubungan, kalau bisa perlu ada pendamping. Jadi lebih baik diajak dahulu. Jadi tentang mengapa melakukan seperti itu, dan itu banyak ngobrol, ya. Itu saja. Terima kasih. Monggo. Terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi yang lain? Ini ada tanggapan? Oh, Ibu Ice, mamanya ya. Orang opsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek tentang pendidikan itu. Mungkin menyikapi terkait dengan sekolah di bidang akuntansi. Sebetulnya saya flashback sedikit bahwa itu dulu kalau kita bisa lihat anak PNS itu ketika dimanapun berada atau bahkan melalui lingkungan sekolah dia lebih identik membaca. Bahkan banyak orang tua sempat menyampaikan kalau ada di buku yang terminal, dimana kalau ada anak pelajar bawa buku itu sudah identik anak PNS. Pernah itu tahun-tahun dulu ya Pak ya, pernah sekali itu melekat kepada karakter anak. Dimanapun dia berada selalu membaca. Bahkan ketika technical meeting saja mereka menyempatkan untuk membaca buku. Saya rasa memang budaya itu seiring berjalannya waktu sudah mulai menurun penyebabnya. Entah kenapa penyebabnya. Yang jelas mungkin kalau upaya yang bisa dilakukan secara pribadi, mungkin guru semuanya berkomitmen untuk menggerakkan literasi membaca berkomitmen sebelum belajar. Sehingga ketika masuk kelas selain mata atau pembahasan yang diajarkan kepada pelajar masing-masing, mereka dipanci untuk hari ini sudah baca sehingga pemantik itu bisa meningkatkan siswa kepada oh iya saya punya PR atau punya tanggung jawab untuk membaca hari ini saya dapat informasi apa. Mungkin melalui proses hal kecil itu bisa membiasakan kembali anak-anak CMBS untuk budaya membacanya lebih meningkat lagi. Karena jujur saya mengajar di kelas 12, sebetulnya bahasa Indonesia itu kan gampang-gampang susah. Satu teks saja, pertanyaan tentang ibu pokok, anak bisa bervariasi jawabannya. Karena option di bahasa Indonesia itu sangat berdekatan. Sehingga pemahaman anak menafsirkan suatu teks itu akan beragam. Padahal sudah sangat jelas. Ibu pokok strategi dalam memperoleh ibu pokok itu sudah ada tekniknya. Tapi kadang beragam. Ya faktornya ya salah satunya ya kurang membaca. Artinya pembiasaan membaca itu mungkin upaya yang dilakukan harus setiap hari ya, atau setiap nonton minimal 2 menit harus membaca atau disantai untuk ketika saya masuk hari ini harus baca. Informasi apa yang akan kita dengar dari teman yang lain? Kalau di kelas kita ada 20 siswa dan ada 20 informasi yang disampaikan. Yang minimal mungkin dari proses yang tidak hanya itu saja. Sehingga
kebutuhan untuk membaca itu akan tertanam terhadap diri peserta didik. Mungkin itu Pak masukannya strategi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selasa kuliah bahasa Indonesia 2 SKS. Iya, terima kasih Bu untuk informasi termasuk tadi motivasi bagi kita semua Bapak Ibu. Sebenarnya kalau misalnya kaitannya kompetensi membaca teks informasi ini kan bisa dari koran, bisa dengarkan berita, literasi itu kan sebenarnya banyak ya. Jadi memahami itu. Ini pada hari sekarang hari apa? Jumat pagi di perempatan aja terjadi kecelakaan, tidak ada korban, semua sehat-sehat saja. Itu berarti teksnya sifatnya informasi, itu ya gitu ya. Nah itu memang tugasnya mungkin bisa bervariasi di kelasnya. Yang hobinya baca buku, tugasnya baca buku. Atau sekarang koran kan ada ya, bisa aja, tapi anak-anak bisa akses ya. TV juga nggak ada kan? Jadi kita itu kan TV nggak ada kan? Anak-anak itu kan aksesnya hanya di buku yang ada teks pelajaran. Kalau pada saat jam belajar boleh bisa mengakses internet, mungkin bisa. Sehingga kalau misalnya guru mengasih tugasnya bervariasi, variasinya yang nggak banyak, gitu ya. Variasinya kan nggak banyak. Ini tolong nanti juga dipikirkan yang memberi tugas yang begitu itu. Karena guru kasih tugas, sementara untuk mengakses itunya kita nggak ada, ya. Susah, ya. Akhirnya yaitu hal-hal yang menyulitkan. Terus kemudian membaca teks. Teks itu teks pelajaran atau apa? Sekarang sudah dengan Pak Aan pernah kunjung ke perpustakaan melihat literasi sastra seberapa banyak, gitu kan? Nah, itu nanti kan sudah diakses anak untuk yang punya juga. Tapi kalau melihat yang ini sebenarnya kan tinggi ya. Yang rendah itu di sini. Yang kedua, menginterpretasi dan memahami isi teks itu yang berarti ini kaitannya bisa ya matematika, bisa fisika, kalau kaitannya data. Nanti bahasa Indonesia cara memahami, nah gitu kan. Terus mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Ini dua. Ini saya kira bisa dibangun kesehariannya. Terus tadi inspirasi yang disampaikan Ibu tadi kalau bisa juga sesering mungkin disampaikan ke anak-anak. Kakak kelas kalian itu potretnya dulu begini, tapi bukan dalam berarti kita membandingkan anak sekarang dengan anak dulu, hanya menginspirasi saja gitu. Karena ya nggak mau dibandingkan, itu karakter anak ini salah satunya nggak mau dibandingkan dengan orang lain. Saya biasa aja gitu kan, itu dia kan saya sendiri. Jadi menginspirasi dari penulis, menceritakan hal baik itu. Terus sekarang yang ditanyakan, Bapak Ibu guru seberapa sering memberi perintah membaca? Terus ketika sudah memberi perintah membaca, evaluasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk itu? Gitu ya. Karena anak itu cenderung mau melakukan ketika salah satunya tadi ada feedback untuk dia, feeling sendiri. Nah, kalau sekarang kan akses e-book kan banyak. Nah sekarang itu kalau misalnya Bapak Ibu mengasih e-book, anak aksesnya kapan? Pada jam belajar 7 sampai jam 4 itu kan laptopnya memang khusus untuk belajar. Di luar itu ada enggak ruang anak untuk mengakses informasi? Jangan-jangan karena nggak ada ruang itu, pada saat waktu belajar jam 7 sampai jam 4, anak pada saat mestinya fokus ikuti pelajaran justru mengakses informasi yang tidak terkait dengan pelajaran. Nah itu tolong nanti sebagai bahan refleksi untuk kita, ya. Itu saya kira monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ica sudah mengingatkan kembali. Betul Pak, mungkin dulu anak olahraga aja sambil bawa buku. Jadi kalau sekarang karena terbiasa dari laptop dan Google atau dari HP mungkin jadi berubah. Baik, tadi Bapak menyinggung tentang apa sih yang dilihat anak ketika pembelajaran. Tadi saya masuk di kelas 12.5 ya, tadi atau kemarin ketika ditanya, ternyata ada 2 orang akhwat itu ingin jadi gamer. Halo gak tuh Mi katanya. Terus kata saya gamer apa, pembuat programnya atau apa? Enggak, suka main Mobile Legends enggak, apalah. Jadi sepertinya di sela-sela pembelajaran itu anak-anak tidak melihat hal-hal yang tadi yang mungkin bisa jadi tidak melihat hal-hal yang pembelajaran dan lain sebagainya. Itu literasinya mungkin ke game. Jadi ada lagi yang beberapa anak ibu katanya itu cuma hiburan. Tapi saya lihat kok bisa ya buat suka ini, padahal saya lihat dari Pak Ahmad itu aturannya tuh agak sempit kalau menurut saya. Tapi ternyata mereka bisa hobinya, menyalurkan hobinya itu. Nah itu mungkin dari ini selain informasi buat teman-teman, bisa jadi mereka memang tidak membuka hal-hal yang baik di jam KBM kita. Itu yang harus perlu diperhatikan. Satunya lagi saya lupa mau bilang apa tadi Pak. Kadang sih lagi mikir. Itu aja Pak. Terima kasih. Itu aja sebagai peringatan kita. Mudah-mudahan kita kembali berliterasi. Saya juga sama meningkatkan literasi. Saya juga dipaksa sama CGP untuk baca dan memahami. Padahal kadang-kadang sebagai mama suka lupa gitu. Cocok dengan buku bapak-bapak. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mengapa langsung aja? Mestinya kayak teman-teman. Karena begini Bapak Ibu, gamer itu sekarang juga menjadi profesi seseorang. Makanya kalau misalnya anak-anak ditanya setelah lulus kamu bisa apa atau apa cita-citanya, saya yakin tidak selalu normal-normal saja, tidak selalu kedokteran, tidak selalu teknis. Ada halnya karena itu kondisi saat ini dengan dunia yang IT yang seperti ini, itu jadi profesi yang menjanjikan. YouTuber itu kan, itu kan banyak peluang untuk kalau dari segi materi itu peluang. Tapi sekarang profesi-profesi itu misalnya kembali nanti ke Miss Devi, Pak Adi, kira-kira profesi yang menurut pandangan kita normal-normal saja, baik-baik saja, yang tadi yang halal, yang haram, yang seperti apa ya? Nah, itu nanti kaitannya motivasinya dan guru konseling dengan pembinaan bakat minat anak-anak. Itu tolong nanti diarahkan dan kolaborasi dengan kita. Makanya ketika kita memberi tugas yang hanya selesai pada saat pembelajaran, tentunya anak punya waktu luang yang bisa digunakan untuk belajar di luar materi pelajaran. Makanya itu batasan-batasan itu harus mulai kita refleksikan. Ketika anak dibatasi menggunakan fasilitas laptop dari jam 7 sampai jam 4, berarti tugas Bapak Ibu juga terukur sampai jam 7, jam 4 selesai itu anak nggak ada tugas-tugas lain. Berarti tugas itu diisi, yang waktu di luar itu diisi kegiatan ke asrama, ke boarding, gitu ya, sehingga tuntas materi itu. Tapi kalau masih ada PR lagi yang harus dikerjakan, sementara waktu mengerjakan itu juga nggak ada, nah itu menjadi problem tersendiri. Monggo strateginya bagaimana? Itu Bapak Ibu yang saya kira cukup paham dengan kondisi yang sudah lama di sini ya, budayanya seperti apa ya, kembali ke situ. Oke, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan literasi, Pak, CMBBS ini tidak akan lepas, apalagi anak-anak di era 4.0 ini dengan digital ya Pak ya, dengan teknologi. Nah, menurut Bapak, karena saya juga sempat nyari-nyari formula apa yang cocok untuk literasi tapi digabungkan dengan digital gitu Pak. Mungkin apakah Bapak, karena saya lihat Bapak luar biasa teknologinya, mungkin ada masukan untuk kita guru bahasa Indonesia biar anak-anak memanfaatkan laptop yang digunakan dari jam sekian agar literasinya meningkat gitu Pak, seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Memang kebesaran kita ini kalau Bapak Ibu lihat terkunci dari dalam itu keluarnya aplikasi jadi tidak diganggu. Bahkan teman-teman tahu dikunci. Maka Pak tanggapi. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Mungkin kita perlu berpikir ya, kalau yang sebelum kurikulum merdeka, berarti anak misalnya tantangan untuk bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur tes itu tidak banyak kendala. Yang banyak dilakukan kan metodenya drill, dan melalui bimbel-bimbel itu kan drill. Anak sedapat mungkin banyak latihan mengerjakan soal dengan berbagai jenis gitu ya, sehingga di situ anak terlatih kemampuan untuk memahami itu. Tapi kalau sekarang itu kecenderungannya penguasaan konsep materi, makanya anak belajar ya enggak target capaian kurikulum itu tidak menjadi prioritas utama, tapi penguasaan konsep menjadi penting. Berarti kan proses sainsnya menjadi utama, jadi pendekatan proses. Karena pendekatan proses itu tadi juga pagi diskusi kita Pak Jono ya, jadi sempat diskusi dengan Pak Jono. Jadi proses sains dengan diterapkannya kurikulum merdeka, saya tadi seperti Pak Jono menyampaikannya, Pak, ini masih banyak pro kontra Pak Jono tentang kurikulum merdeka, ingat ya? Saya tadi diskusi dengan Pak Jono, tapi bukan gibah tadi maksudnya, diskusi ya, gitu ya. Nah itu, nah sekarang ketika itu sudah diterapkan itu pertanyaannya, apakah kita sebagai guru juga sudah misalnya melakukan perubahan pembelajaran, atau masih tetap ngajarnya masih seperti dulu-dulu saja kan? Itu juga menjadi pertanyaan gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita perlu rubah, sisi mana kira-kira yang bisa mendorong anak nanti juga bisa berpikir kritis, berpikir kreatif gitu, karena kaitannya profil belajar Pancasila ya. Itu kalau dulu keterampilan abad 21 itu kan kaitannya itu, termasuk misalnya berpikir tingkat tinggi, high training skill gitu ya. Itu kan tidak terlepas dari bagaimana gurunya ngajar gitu ya. Nah sekarang bagaimana perangkat teknologi ini bisa menunjang apa keterampilan anak yang tadi gitu ya. Nah berarti kan ya tugas yang diberikan guru misalnya mengakses informasi melalui ini jenisnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya soal itu kalau kemarin sudah dikenalkan oleh Miss Au, Miss Ayu dengan Miss Pa kemarin terkait dengan artificial intelligence gitu kan. Di situ tinggal kita ngomong direkod sudah langsung nyari jawabannya, tinggal ketemu dan dengan luar biasa. Buat modul ajar itu misalnya modul ajar bahasa Indonesia kelas 10 langsung muncul modul ajar itu, mulai CB dan yang lain. Saya semalam itu coba ngetik itu Pak Jono udah nggak usah bingung-bingung, ada tinggal ngomong ini sudah tersusun strukturnya mengikuti yang baru gitu ya. Bahkan soal matematika kelas 10 tentang persamaan linier beserta jawabannya udah langsung muncul seret, soalnya muncul, optionnya ada, jawabannya ada, tinggal itu di copy misalnya ke quizzes, ke misalnya itu sudah langsung ketemu
Nah sekarang kalau misalnya itu dikenalkan ke anak, itu kira-kira kompetensi literasinya meningkat atau menurun? Nah itu pelajaran kemarin. Jangan-jangan itu malah menurun, gitu. Jangan-jangan bisa jadi meningkat, gitu ya. Karena literasi teknologinya kan bagus. Saya kan iseng biasanya suka iseng gitu. Ada tim baru kemarin saya mencoba terima dengan Nadiem Makarim. Ya gitu ya. Nah itu ya, sehingga kita mencoba mendesain. Tapi memang begini Bapak Ibu guru juga harus tahu teknologi ini. Kalau Bapak Ibu guru gaptek, kira-kira apa yang diberikan ke anak Anda tahu, mengambil yang mana ini, kan? Gitu. Jangan saya tuh mohon maaf 2018 ngajak teman-teman di SMA 5 menggunakan pembelajaran berbasis Android itu karena pada saat itu mulai 2012 sampai 2018 itu kecenderungan guru hanya melarang anak tidak boleh membawa HP ke sekolah. Berikutnya, kenapa kok banyak Bapak Ibu melarang menggunakan Android? Mungkin Bapak Ibu belum bisa menggunakan alat itu untuk menunjang pembelajaran. Nah kan 2018 saya mengadakan diklat itu, gurunya sangat jari mulai buat USIS, psikologi, 2018 belum COVID itu. Baru 2019 termasuk SMA 6 saat jari, gurunya semula nggak percaya, ternyata setelah itu COVID Bapak Ibu wajib semua pakai semua ini. Itu kan luar biasa, luar biasa. Untuk yang guru sana, Pak Guru itu sudah belajar begini. Itu kan kita nggak bisa menutup mata dengan teknologi. Nah sekarang Bapak Ibu mengenali ini, kemudian cari kira-kira yang positif yang bisa diberikan ke anak yang mana. Karakteristiknya beda-beda. Bahasa Indonesia coba cari informasi berita di lain melalui di sini. Besok presentasi gitu ya. Coba yang satunya gunakan lihat TV online, terus kemudian resume berita pagi ini apa yang sedang menyajikan di kelas, nah itu ya. Terus kemudian terkait dengan misalnya kalau uang itu apa namanya mata uang itu, kurs mata kuliah dan coba presentasikan gitu ya. Itu saya kira itu bisa dipakai. Itu bisa dipakai di ekonomi, bisa dipakai pelajaran lain kan ya, bahasa Indonesia bisa, ya, matematika juga bisa, pengajian data. Apalagi sekarang kalau statistika dulu memahami rumus-rumus saja, kalau menggunakan aplikasi SPSS itu sudah kita input data, kita mau analisis apa saja dan keluar. Tapi anak yang memahami konsep, makanya boleh diajarkan Excel, formularnya bagaimana cara menginput formular di Excel sehingga ketemu hasilnya. Rumus-rumus yang diajarkan oleh Pak Ahmad, oleh Pak Tri, oleh Pak Abid, dituliskan formularnya begini. Ini kalau dimasukkan Excel bagaimana ya cara inputnya, diajari satu-satu gitu. Nah itu kalau sudah paham konsepnya itu menggunakan SPSS mau apa-apa udah mudah. Nah setelah dianalisis data, anak bisa nggak membaca dari hasil analisisnya? Itu kan poin nomor terakhir tadi, menginterpretasi. Yang kemarin kita diskusikan Mbak Jon, ketika guru membuat analisis dan soal, nggak harus guru yang membuat analisis, bisa di TU hasil yang Bapak Ibu masukkan itu di input. Kemudian setelah itu guru tinggal menginterpretasi. Kalau menggunakan krisis sudah langsung ada kan hasilnya. Tinggal Bapak Ibu dari hasil analisis diinterpretasi apa yang maksudnya ini gitu ya. Baru nanti program remedialnya bagaimana, program pengayaannya bagaimana, larinya ke situ. Dan anak lemah di situ. Nah, sekarang Bapak Ibu guru juga begitu. Jangan-jangan anak yang nilainya kurang kompetensi 1 ternyata remedinya kompetensi 1 sampai kompetensi 5 itu tidak kena itu ya. Itu yang saya kemarin juga sedikit mohon maaf mengkritisi kenapa setelah
ujian sumatif akhir semester kok masih ada remedi? Mestinya nggak usah ada remedi. Kalau ujian susulan boleh, karena remedi itu dalam proses. Kalau akhir final nggak usah ada remedi, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu nggak punya kesempatan treatment tiba-tiba ngasih soal yang sama, itu nggak akan bisa mengakhiri ujian. Jadi itu Bapak Ibu. Dari saya kira cukup, biar nggak kemana-mana. Kurang lebihnya mau mana, sisanya dilanjutkan nanti dari sini.